Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya memulai misi mereka masing-masing di dunia batin. Namun, selama periode ketika Xiaoyan dan yang lainnya menghilang, seluruh Akademi Shengnan menjadi sangat kacau. Karena Xiaoyan meminjam sejumlah besar bahan obat. Badai perlahan mendekati klan Xiao. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Xiaoyan dan yang lainnya juga menghabiskan setengah tahun di dunia batin. Selama waktu itu, semua orang bekerja keras untuk menyelesaikan tugas mereka. Setelah Xiaoya dan Tiewe meminum pil Daojun, mereka memasuki kondisi kultivasi. Selama waktu itu, Xiaoyan terus menyempurnakan pil satu demi satu. Dan semakin banyak pil yang menumpuk di dunia batinnya. Selama periode ini, Xiaoyan juga dipromosikan ke tingkat Daojun. Dia juga menyempurnakan pil pengubah bentuk untuk 9 naga mendalam. Namun, pil transformasi yang dia sempurnakan sangat berbeda dari pil transformasi biasa. Pil ini disebut pil transformasi darah naga. Saat memurnikan pil, dia menggunakan api yang berbeda untuk memurnikan bola naga yang dipecah menjadi 2 tetes esensi dan darah naga. Lebih dari itu, dia juga menambahkan ramuan yang dikurangi dan setetes mata air Yuanling. Setelah pil pengubah darah naga berhasil disempurnakan, 9 naga mendalam merebut pil pengubah darah naga dari Xiaoyan dan kemudian menelannya dalam satu gigitan. Dengan masuknya pil itu, Xiaoyan melihat bahwa tubuh 9 naga mendalam mulai perlahan berubah. Rasa sakit yang begitu hebat berlangsung untuk waktu yang lama. Namun, tubuhnya juga berangsur-angsur berubah. Kedua cakar naga telah berubah menjadi kaki, dan sisik naga di tubuh secara bertahap berubah menjadi kulit halus. Ketika cahaya keemasan menghilang, 9 naga mendalam telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Lalu dia berkata, "Hahaha, aku berhasil, aku berhasil." Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Selamat Xiao Bailong," ucap dari Xiaoyan. Xiao Bailong lalu berkata, "Mulai sekarang, tolong panggil aku Jiu Bai. Jangan panggil aku Xiao Bailong lagi. Kalau tidak, aku akan benar-benar memalingkan wajahku." Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Hahaha, baiklah, baiklah. Aku tidak akan memanggilmu Xiao Bailong. Aku akan memanggilmu Jiu Bai. Cobalah kamu berubah dengan cepat menjadi tubuh naga," ucap dari Xiaoyan. Jiu Bai lalu menjawab, "Baiklah." Dengan gerakan pikiran, disertai dengan suara auman naga, seekor naga putih besar ratusan meter muncul dari langit. Namun, tepat ketika Jiu Bai senang, tubuh naganya yang besar setinggi ratusan kaki menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi naga kecil. Xiaoyan lalu bertanya, "Jiu Bai, apa kekuatanmu saat ini?" Jiu Bai berubah menjadi bentuk manusia lagi dan datang ke arah Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Sekarang aku adalah Daojong tingkat tinggi. Setelah aku berubah menjadi tubuh naga yang sebenarnya, kekuatanku menjadi Daojong tingkat menengah." Xiaoyan lalu berkata, "Jangan kecewa. Kekuatan ini sudah sangat bagus," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menatap Tiewe dan Xiaoya yang sedang berlatih dengan sepenuh hati dan tersenyum. Mereka juga harus dipromosikan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba 2 aura menakutkan meletus dari Xiaoya dan Tiewe seperti badai, dan kemudian menyapu seluruh dunia. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri,
apakah mereka akhirnya dipromosikan? Setelah setengah tahun berlatih keras, keduanya akhirnya dipromosikan menjadi Daojun dengan lancar. Karena kedua wanita itu berhasil dipromosikan menjadi Daojun, klan Xiao juga memiliki 3 Daojun. Barisan ini tidak lemah, bahkan di antara semua pasukan veteran Akademi Shengnan. Ketika mereka kembali ke ruangan dari dunia batin, suara bising segera terdengar dari arah aula. Di mana Xiaoyan, pencuri yang mencuri bahan obat? Xiaoyan mencuri bahan obat dari gudang bahan obat, sehingga alkemis kita tidak memiliki bahan obat untuk memperbaiki pil. Kita harus membawanya keluar dan memintanya untuk menyelesaikan ini. Xiaoyan adalah kambing hitam dari Akademi Shengnan. Kami ingin mengusir Xiaoyan dari Akademi Shengnan. Bunuh Xiaoyan si kambing hitam dari Akademi Shengnan. Bunuh Xiaoyan si kambing hitam dari Akademi Shengnan. Berbagai suara bising terus terdengar di aula. Saat Xiaoyan dan yang lainnya memasuki aula, semua orang segera mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Salah satu siswa lama lalu berkata, Xiaoyan, kamu kambing hitam, keluar dari Akademi Shengnan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, ada apa? Apa yang kulakukan? Sehingga kamu sangat marah dan harus mengusirku dari Akademi Shengnan. Pria itu marah dan berkata, ada apa? Harusnya kamu malu untuk bertanya. Kami dari Liga Alkemis. Kamu mencuri semua bahan obat di gudang bahan obat, sehingga kami tidak memiliki bahan obat untuk memperbaiki pil. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum, kemudian menjelaskan. Pertama-tama, aku, Xiaoyan, bukan kambing hitam. Aku juga tidak mencuri bahan obat. Aku meminjam bahan obat itu dari tetua kedua. Pikirkanlah, di sana ada banyak segel di sekitar gudang bahan obat. Jika bukan karena tetua kedua yang setuju untuk meminjamkanku bahan obat, bagaimana aku bisa memasuki perpustakaan bahan obat untuk mencuri bahan obat? Selain itu, apa kekuatan tetua kedua? Jika aku benar-benar mencuri bahan obat, bukankah aku akan mencari kematianku sendiri? Ucap dari Xiaoyan. Siswa lama tiba-tiba berkata, Xiaoyan, jangan berdalih. Kamu adalah pencuri. Kata-kata siswa lama membangkitkan emosi semua orang yang hadir. Dan mereka menuntut Xiaoyan untuk mengganti kerugian mereka. Xiaoyan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan diberi kompensasi atas kerugianmu. Namun sebelum mengganti kerugianmu, aku punya satu syarat. Yaitu aku ingin kamu bergabung dengan klan Xiao. Mendengar ini, semua orang terkejut. Siswa lama itu penuh amarah dan berteriak dengan marah. Xiaoyan, kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Kamu secara terbuka menggali sudut Liga Alkemis di depanku. Siswa lama itu adalah Sun Yu, wakil sekutu Yao Meng. Liga Alkemis adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa alkemis di Shengnan College. Dengan 2 pimpinan, 1 pemimpin dan 1 wakil. Pada awalnya, aliansi ini didirikan untuk memungkinkan semua alkemis bersatu dan membentuk kekuatan yang kuat, agar tidak diganggu oleh orang-orang dari kekuatan lain. Selain itu, semua alkemis di aliansi dapat bertukar pengalaman satu sama lain, sehingga kedua belah pihak dapat membuat kemajuan bersama. Namun, Yao Meng menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan talenta Yao Meng secara bertahap menemukan bahwa pemimpin Yao Meng sudah berada di atas mereka. Hal ini membuat banyak orang yang bergabung dengan Liga Alkemis merasa sangat tidak puas. Oleh karena itu, Yao Meng tidak memiliki semacam gaya sentripetal atau kohesi. Xiaoyan juga mengenali ini dan mengirimkan undangan ke banyak alkemis di Liga Alkemis. Mengabaikan ucapan Sun Yu, Xiaoyan lalu berkata,
Selama kalian bergabung dengan klan Xiao, aku dapat menjamin bahwa kalian akan mendapatkan lebih banyak Origin Spirit Stone daripada di Liga Alkemis. Dan aku akan menawarkan beberapa resep berharga. Sun Yu lalu berkata, "Jangan dengarkan dia. Dia tidak dapat meresepkan pil tingkat tinggi. Apakah kalian tidak memikirkannya? Dia masih sangat muda. Bahkan jika dia mulai belajar alkemis dari rahim ibunya, berapa banyak yang bisa dia miliki untuk pengalaman dalam memurnikan obat? Dia hanya menipu semua orang. Jangan percaya." Setelah mendengar teriakan Sun Yu, semua orang menatap Xiaoyan dengan ragu. Sun Yu benar, dia masih sangat muda. Sulit dipercaya jika dia bisa keluar dari alkemis dengan pil kelas atas. Melihat ekspresi curiga semua orang, Xiaoyan tidak membantah dan segera setelahnya dia menggoyangkan telapak tangannya. Sebuah pil muncul di tangannya. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin pil langka di dunia muncul di tangannya. Dao Jundan, lidan panjang, wah, pil roh angin Europium, pil murid hantu, Wuxiang dan serangkaian seruan terus terdengar dari kerumunan. Ramuan yang ditampilkan oleh Xiaoyan adalah ramuan kelas atas yang relatif langka. Karena ramuan ini relatif langka di pasaran, harganya relatif mahal. Xiaoyan lalu berkata, "Selama kalian mau bergabung dengan klan Xiao, aku bersedia berbagi resep ini dengan kalian." Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, terjadi keheningan sesaat, dan akhirnya seseorang tidak dapat menahan dan berteriak, "Saya bersedia bergabung dengan klan Xiao." "Aku juga bersedia." "Aku juga ingin bergabung." "Baiklah, saya juga ikut." Untuk sementara waktu, semua orang bergegas untuk bergabung dengan klan Xiao. Dengan perubahan besar sebelum dan sesudahnya, Tiewei, Xiaoya, dan Jiubai juga terkejut. Awalnya, Sun Yu memimpin seseorang untuk bertanya kepada Xiaoyan. Tetapi situasi di tempat kejadian sudah di luar kendali. Sebagai wakil ketua Yao Meng, dia tidak akan pernah bergabung dengan klan Xiao, apalagi membiarkan Xiaoyan merekrut orang-orang dari Yao Meng ke klan Xiao. "Xiaoyan, kamu mencari kematian." Niat membunuh yang dingin melintas di mata Sun Yu. Dan orang-orang sudah bergegas menuju Xiaoyan. Sebuah pukulan diledakkan, dan energi pertempuran yang bergejolak membuka langit dan bumi. Tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Langsung menembus kehampaan dan menembak ke arah Xiaoyan. Menghadapi pukulan fatal Sun Yu, mata Xiaoyan juga menunjukkan niat membunuh. Energi pertempuran yang agung dimuntahkan seperti letusan gunung. Tinju berapi-api yang memancarkan aura panas langsung menempel di tangan kanannya, kemudian meledak. "Pergi ke neraka!" Xiaoyan berteriak tajam, dan tinju api meledak dengan keras. Duar, duar! Dua energi yang tak tertandingi bertabrakan dengan keras. Sun Yu juga sangat terkejut ketika dia melihat pukulan kuatnya sendiri secara tak terduga diterima oleh lawannya. Xiaoyan lalu berkata, "Kembalilah dan beritahu ketua Yao Meng bahwa orang-orang ini telah bergabung dengan klan Xiao." "Kamu!" Sun Yu mengarahkan jari telunjuknya ke Xiaoyan, lalu berbalik dan pergi. Dengan kepergian Sun Yu, Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei mulai mendaftarkan personel yang baru direkrut. Selama periode berikutnya, Xiaoyan mulai mengimplementasikan rencananya. Semua orang di klan Xiao mulai sibuk. Di satu sisi, sejumlah besar orang baru direkrut untuk bergabung dengan klan Xiao. Dan di sisi lain, para alkemis yang baru bergabung itu mulai menjual pil di akademi. Alkemis ini sudah memiliki banyak lapak penjualan. Berkat upaya semua orang, klan Xiao tumbuh pesat dengan semakin banyak orang dan pendapatan batu roh asal juga meningkat.
Karena pil yang dibuat oleh klan Xiao memiliki kualitas yang lebih tinggi dan harga yang lebih rendah daripada pil yang dibuat oleh orang-orang Yaomeng. Karena semakin banyak pil yang dijual, sejumlah besar batu roh asal mulai membanjiri klan Xiao. Dan batu roh sumber yang terutang ke menara obat juga dikembalikan. Selain itu, untuk menarik lebih banyak orang bergabung dengan klan Xiao berjanji bahwa setiap orang yang bergabung dengan klan Xiao akan menerima 10 meiyuan lingxi. Namun, pada saat ini, 3 surat pertempuran hidup dan mati dikirim ke pavilion markas Xiaomen pada saat yang bersamaan. 3 surat pertempuran tampaknya telah dibahas dan mereka diserahkan ke klan Xiao pada saat yang sama. 3 surat perang ini, satu dari ketua aliansi alkemis, Sun Ya, satu dari ketua Cao Geng, Cao Xiu, dan yang ketiga lebih misterius, tanpa nama asli, hanya kata Lord. Di pavilion klan Xiao, ada beberapa tokoh kunci. Melihat 3 surat perang di depan mereka, mereka semua tidak mengatakan apa-apa dan suasananya cukup serius. Banyak orang tahu di dalam hati mereka bahwa bencana besar akan datang. Dalam situasi ini, Xiaoyan memimpin untuk berbicara. Senior Xiaoyan, kamu tidak boleh menerima 3 surat perang ini. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Senior Xiaoyan, ayo cari guru Tielin. Biarkan dia membantumu menekan ketiga surat perang ini. Tiewei tiba-tiba berkata. Isi surat perang sangat keras. Surat perang menetapkan bahwa siapapun yang kalah dalam pertempuran, kedua belah pihak harus membubarkan kekuatan mereka sendiri. Ini juga berarti bahwa begitu Xiaoyan kalah, klan Xiao berada dalam bahaya kehancuran. Untuk sesaat, semua orang berbicara dan mereka semua tidak setuju dengan tantangan ini. Xiaoyan berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Cao Xiu dan Sun Ya, maka Cao Geng dan Yao Meng akan benar-benar bubar dan popularitas klan Xiao pasti akan meningkat. Saat itu, banyak orang pasti akan bergabung dengan klan Xiao. Dan klan Xiao sangat mungkin menjadi salah satu kekuatan teratas di Akademi Shengnan. Setelah memikirkannya, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk menerima 3 surat hidup dan mati. Dia lalu berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku ingin bertarung. Klan Xiao tidak memiliki siapapun untuk mundur. Setelah mereka datang, aku akan memberitahu mereka bahwa tulang klan Xiao tidak mudah dikunyah." Kata-kata Xiaoyan mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka Xiaoyan benar-benar setuju dengan 3 duel hidup dan mati ini. Duel hidup dan mati dijadwalkan selama 3 hari dan Penue akan diadakan di arena. Ketiga duel ini jelas merupakan ujian hidup dan mati yang sulit bagi Xiaoyan. Berita bahwa Xiaoyan, Cao Xiu dan Sun Ya akan mengadakan duel hidup dan mati menyebar ke seluruh Akademi Shengnan. Hanya dalam setengah hari, hampir semua siswa Akademi Shengnan mengetahui berita itu. 3 hari berlalu dengan cepat, dan hari ketika Xiaoyan dan Sun Ya memiliki duel hidup dan mati akhirnya tiba. Pada hari ketiga, tepat setelah fajar, semua siswa berkumpul ke arah arena. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang membanjiri arena. Tapi 3 pasukan klan Xiao, Cao Geng, dan Yao Meng belum tiba. Semua orang menunggu kedatangan ketiga pihak. Mata semua orang tertuju ke pintu masuk dan keluar arena. Aku datang. Ini dari geng Cao. Orang-orang ini dari Yao Meng juga ada di sini. Keributan terdengar dari tribun. Setelah pasukan Cao Geng dan Yao Meng memasuki Penue, mereka masing-masing datang ke area standnya masing-masing. Tetapi klan Xiao dan Xiaoyan belum tiba di tempat. Semua orang menunggu dengan sedikit tidak sabar.
dan berbagai diskusi yang bising terus terdengar di arena. Apakah Xiaoyan belum datang? Mungkin Xiaoyan takut mati, jadi dia tidak berani datang. Ya, itu masuk akal. Seorang siswa baru berjanji untuk bertarung hidup dan mati dengan siswa lama. Orang ini bukan hanya idiot, dia hanya bermain-main dengan kita. Semua jenis spekulasi, kecurigaan terdengar satu demi satu di arena. Namun, pada saat ini, tawa yang jernih perlahan terdengar di arena. Maaf semuanya, aku terlambat. Semua orang melihat ke arah pintu masuk dan melihat seorang pria muda berjubah hitam dengan senyum lembut di wajahnya, perlahan melangkah ke arena. Di belakangnya, sekelompok orang juga masuk. Itu adalah Xiaoyan dan orang-orang dari klan Xiao yang telah tiba. Dengan kedatangan orang-orang klan Xiao, semua orang tahu bahwa pertempuran tragis akan segera terjadi. Sebelum kedua belah pihak secara resmi berduel, Xiaoyan dan Sun Ya bersama-sama menandatangani tanda hidup dan mati. Kemudian keduanya berdiri berhadap-hadapan di tengah arena. Melihat Xiaoyan di depannya, Sun Ya lalu berkata, "Hahaha, Xiaoyan, aku tidak berharap kamu datang. Tetapi karena kamu di sini, aku tidak ingin meninggalkan arena ini." Xiaoyan lalu berkata, "Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam sebelumnya. Tapi kenapa kamu ingin membunuhku?" ucap dari Xiaoyan. Sun Ya lalu berkata, "Apakah kamu takut?" "Tapi sudah terlambat untuk takut," ucap dari Sun Ya. Xiaoyan lalu bertanya lagi, "Tapi kami tidak memiliki kebencian. Kenapa kalian ingin membunuhku?" Sun Ya lalu menjawab, "Xiaoyan, kamu telah mengambil orang-orangku dan kamu mengambil bisnisku. Hari ini, kamu harus mati. Jadi kamu akan membunuhku," ucap Xiaoyan. Sun Ya lalu berkata, "Sudah pasti aku akan membunuhmu. Kalau begitu, mari kita mulai." Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba menjadi sangat ganas. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.